Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, langsung mulai aja ya. Seperti biasa, saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan Malaysia, kedua-dua negaranya biar adil ya. Oke, yang pertama ini dari negara jiran kita Malaysia ya, pertanggal 2 Julai 2020 ya. Case baharunya hanya 3. Walaupun bertambah, ini bertambah pun hanya 2. The best banget ya. Cash impornya 1, cash tepatannya 2. Cash sembuh baharunya 62, berkali lipat daripada cash baharunya ya. Kematian baru selalu di angka 0, 0, terbaik ya. Jumlah cash aktifnya 85. Sama murid Tadika, lebih banyak murid Tadika ini sobat-sobat ya. Termasuk jumlah case ICU 2 dan bantuan alat pernapasan 2 juga ya. Jumlah case sembuh 8.437 ya. Terbaik ya. Bagaimana di Indonesia per tanggal 2 Julai 2020-nya? Oke, untuk di Indonesia ini penambahannya ini tertinggi sepanjang wabah ya. Ini mencapai 1624, tertinggi ya. Tapi orang udah mulai syuting ya, udah ada ceramah dan ada yang konser. Totalnya yang positif adalah 59.394. Yang sembuh ini banyak sahabat-sahabat, alhamdulillah ya. Yang sembuhnya 1072 ya. Totalnya yang sembuh adalah 26.667. Yang meninggal ini tinggi. Biasanya kan di bawah 40. Ini 50 lebih ya. Totalnya yang sembuh meninggal Yang meninggal 2987 ya. Oke, bagaimana di tanggal 3-nya? Oke, untuk di tanggal 3-nya case baru di Malaysia hanya 3 ya, bertambah 22 ya. Kemarin kan bertambah 2 jadi 3, sekarang bertambah 2 jadi 5. Sikit sekali teman-teman ya. Case impornya 3 ya, case tepatannya 2, case sembuhnya ini rendah ini. Biasanya kan tinggi ya, ini rendah ini sahabat-sahabat ya. Tapi apapun itu terbaik lah sahabat-sahabat ya. Kematian baru itu 0 ya. Jumlah case aktif 81 ya. 81 men. 2 hari 3 hari kalau yang sembuhnya banyak udah ini. 1 2 teman-teman ya. Termasuk jumlah case ICU dan butuh pernapasan 22 sahabat-sahabat ya. Jumlah case sembuh 8.446 ya. Bagaimana di Indonesia per tanggal 3 Julai 2020-nya? Oke, ini untuk di Indonesia ini di atas 1000 selalu ya. Ini 1301. Totalnya yang positif 60.697. Yang sembuhnya alhamdulillah tinggi juga sahabat-sahabat ya. Ini yang sembuhnya 901. Total yang sembuh 27.568 ya. Bagaimana yang meninggal? Ini yang meninggal 49 orang ya. Jadi totalnya meninggal 3036 orang. Aduh, sudah ya sahabat-sahabat ya. Mungkin cukup sekian info dari saya. Saya tidak akan cakap lebih-lebih karena takut ya para netizen ya tahulah sahabat-sahabat ya. Nanti kecam saya lagi. Pusing. Saya penat tau enggak. Oke, banyak dari kalian yang nyuruh saya bahas tentang kemarahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo ya, kepada menteri-menterinya yang dianggap oleh beliau itu kerjanya itu berleha-leha. Di tengah krisis macam ini ya, di tengah wabah ini, kondisi ekonomi turun, tapi menterinya macam kerjanya itu macam biasa-biasa aja, macam masyarakatnya. Masyarakatnya itu kan tengah wabah, tapi macam biasa-biasa, relax kayak di pantai ya. Oke, saya akan kasih tunjuk ya sebuah video ya. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Kalau udah tahu ya tengoklah. Oke, ini kebetulan saya ada video dari Kuparan ya sobat-sobat ya. Kita akan play ya, tapi tidak akan lama-lama ya. Oke, langsung kita play aja ya. 1 2 3 play. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Jengkel itu kesal sobat-sobat ya. Suasana krisis, ini extraordinary.
Ini Menteri Saya harus ngomong apa Ham. adanya, nggak ada progres. Hukum dan HAM. Yang signifikan nggak ada. Wis, terkejut saya. Ada suara Indonesia. Mengacam melakukan reshuffle. Menteri yang berfungsi of krisis di masa pandemi. Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta Ya. penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Ya, Saya Menteri melihat masih Kesehatan. banyak kita yang menganggap ini normal. Terawan. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Tapi juga memiliki masalah. Ini bentuk kekesalan ya Presiden Republik Indonesia kepada menteri-menterinya yang dinilai kerjanya yang macam biasa-biasa aja ya, kerjanya tidak diekstrakan ya, padahal tengah wabah. Lepas itu rencananya akan di reshuffle, ibaratnya itu akan ditukar menteri-menteri, dipilih mana yang tak bagus ya, itu akan diganti sobat-sobat. Itu biasanya Jokowi macam itu sobat-sobat ya. Itu udah dulu-dulu pun macam itu. Bagus itu Jokowi ya. Beliau itu nampaknya di sini kerjanya itu macam seorang aja ya. Dia penat-penat ya mengurus masyarakat ya. Memang Indonesia ini tidak nampak macam tegas macam Malaysia, tapi Bapak Jokowi ini kerjanya macam gimana? Tengoklah mukanya sobat-sobat ya. Muka Bapak Presiden Republik Indonesia ya, Jokowi, macam pikirannya tuh banyak ya, lelah sobat-sobat ya. Pasti beliau ini tidur tak panjang ya, 2 jam 3 jam. Saya tengoknya kasihan ya Bapak ini Presiden Republik Indonesia ya. Aduh ya ampun. Oke, kalian pasti bertanya-tanya, Mas kemana Menteri Kesehatan ya, Terawan? Oke, sahabat-sahabat. Kebetulan berapa hari yang lepas ya, sempat dibela Bapak Presiden ya, Menteri Kesehatan itu. Kata Bapak Presiden, Menteri Kesehatan itu bukan hanya urus wabah, tapi juga hal-hal yang lain. Di Indonesia kan ini yang tengah ramai itu penyakit itu ya, DBD, demam berdarah karena nyamuk. Beliau juga mengurus bukan satu, banyak. Tapi kita berbaik sangka saja sahabat-sahabat ya. Kerja beliau ya, Bapak Menteri Kesehatan itu banyak. Cuma kita tidak tahu, yang kita nampakkan wah kerjanya macam santai ya, tapi kita tidak ada yang tahu karena penduduk Indonesia itu ramai sahabat-sahabat. Mengatur ya sifat dan mindset orang degil itu susah ya, tidak semua, kebanyakan gitu. Kebanyakan parah. Oke, next sahabat-sahabatku ya, video selanjutnya kebetulan di sini banyak yang suruh reaction ya. Tajuk dia atau judul dia adalah Prasekolah Tadika Mula Operasi Patuhi SOP Ketat. Oh, Tadika. Saya kalau tengok Tadika, bukan tengok ya, dengar Tadika itu macam Upin dan Ipin ya. Sekolah apa ya? Sekolah rendah kalau tak silap, bukan rendah ya. Ya itulah sahabat-sahabat ya, kalau di Ipin Upin kan ada Tadika ya. Oke. Kita akan tengok seperti apa ya. Oke, let's kita belajar 1 2 3 play. Klik maju bersama.
Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkuat kuasa mulai 1 Jun Wih, ada tanda-tandanya ya. Ogos 2020. Oh, jadi nggak boleh bermain di situ ya? Pelbagai sektor dibenarkan kembali beroperasi, termasuk prasekolah dan taman didikan. Oh, kalau di Indonesia itu kanak-kanak taman tadika kanak-kanak yang teman-teman, dibuka TK sepenuh ya. Kalau di sana hari. tadika. Hasil Mana aja, tinjauan Eddie kru Prince TV Square. Selangor di salah sebuah tadika di Seksyen 11 Shah Alam mendapati Oh. pembukaan semula pusat didikan itu berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat yang telah Oh, ditetapkan. maknya tunggu di luar ya. Semua pelajar perlu menjalani Anak kecil pun pemeriksaan dicek suhu ya badan suhunya, di buset. pintu masuk tadika sebelum dibenarkan memasuki kelas. Oh, sama Pelajar macam sekolah kemudian kemarin ya. dikedaki mencuci tangan sesudah suhu diambil Oh. dan kesemua mereka diwajibkan memakai pelitup muka. Oh, Penjarakan pelitup sosial air terus tu. diamalkan di dalam Oh. kelas dengan meletakkan kedudukan pelajar dengan jarak Tengok 1 tu. meter antara satu sama lain. Ada garis-garisnya ya. Ada Walaupun tandanya. lebih 3 bulan direhatkan di rumah, jelas terpancar kegembiraan di wajah mereka apabila dibenarkan kembali belajar Tetap bersama jaga jarak rakan-rakan. ya, budak-budak kecil ni ya. Terdahulu Aduh. kerajaan membenarkan prasekolah dan tadika dibuka sepenuhnya bermula 1 Julai 2020. Bilik aktiviti. Secara keseluruhan, sebanyak 6,216 prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan, 1,781 tadika Kementerian Oh, ibunya Pembangunan tunggu di luar teman-teman. 1,530 tadika Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan 7,887 tadika swasta Pakai emas dibenarkan ya. beroperasi sepenuhnya mulai hari ini. Aduh, sahabat-sahabat ya, salut saya ya. Budak-budak kecil ya. TK kalau sini ya, taman kanak-kanak. Kalau di sana kan tadika ya. Itu ikutin SOP juga ya. Emaknya ditunggu di luar ya. Tetap cek suhu ya, didata ya. Budak kecil loh. Tapi rentan loh, budak kecil sama warga emas itu rentan ya. Itu harus dinomorsatukan daripada remaja. Karena imun tubuh ya untuk yang emas dan budak kecil itu masih kurang kebal, ibaratnya kurang kuat, kurang strong ya. Beda kalau kita-kita kan, kalau kita-kita itu kita, lu aja li, gue enggak. Sorry teman-teman. Nah gitu sahabat-sahabat, imun tubuh kita ini masih muda itu masih kuat. Jadi kalau ada virus-virus masuk itu dilawan ya sama ini imun kita. Cuma orang tua itu kan kurang imun tubuhnya kalau untuk warga emas gitu. Oke, ini video kedua sahabat-sahabat ya. Tajuk dia adalah pembukaan semula prasekolah tadika dan tabika. Tadika dan tabika. Tabika itu apa? Baru tahu saya teman-teman. Ibu bapak murid patuhin SOP. Ketat. Oke. Tabika saya baru tahu nih. Tadika, tabika. Oke. Langsung kita play lagi ya. 1 2 3 play. Pembukaan prasekolah SOP dipatuhi. Oh, dipantau. Lepas 3 bulan ditutup susulan pandemi. Pembukaan semula prasekolah menyaksikan sistem tiba. Oh, comel budak nih. Pakai emas ya mereka ya. Tuh, budak kecil diam ya. Diam, ikut arahan tuh. Karena terpaksa duduk berjauhan antara satu sama yang lain. Di tengah-tengah ada hand sanitizer. Oh, dicek suhu tuh. Di Pulau Pinang sebanyak 600 kali. Oh, cuci tangan. Wow, salut sih. Tadi kan bukan mulai melibatkan ya 6.600. Namun pihak yang jangan satu-satu ya, satu bangku satu ya. Pada tandanya tuh lantainya tuh ya. Sudah aplikasi sebagai makam oleh Bapak. Di Perak tinjau bernama dari tadi. Oh, bernama ini.
Oh, tuh ada tanda-tandanya ya. Anak-anak kecilnya nurut banget deh. Bernama. Oke, di sini yang saya salut ya. Di sini ikut SOP, jelas SOP ya. Anaknya itu nurut-nurut, tidak degil, tidak keluyuran, tidak gulang-guling, tidak ya macam ini nurut lah saya tengok ya. Lepas itu tanda-tanda yang di lantai itu, kata lantai itu ya, itu mudah dipahami sana anak kecil, simbol-simbol kaki ya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ya di Indonesia pun macam di sini ya. Oke, nanti suatu saat ya teman-teman, saya akan kasih tunjuk sekolahan rendah di sini, sekolahan SMP, SMA dan TK ya, Tadika. Oke, Tabika itu apa ya? Tolong kalian komen. Saya baru dengar ya, first time saya baru dengar nih. Tabika. Tadika oke, sering dengar di Ipin Upin ya. Kalau Tabika baru dengar. Nanti saya akan buat video ya. Saya akan kasih tunjuk suasana sekolah di sini macam mana. Akankah ada SOP atau tidak ya? Sekolah rendah ya. Lepas itu SMP ya, sekolah sedang ya. Dan SMA, sekolah menengah. Nanti saya akan kasih tunjuk ya. Akankah ikut SOP ya? Karena di Indonesia case-nya masih tinggi. Kalau tidak ikut SOP itu keterlaluan. Negara Malaysia aja case-nya udah rendah sekali ya. Udah dihitung pakai jari ya. Tapi ikut SOP, inilah. Nantinya ya, walaupun saya ulang-ulang nih ya. Nanti walaupun tidak ada vaksinnya, tidak terjumpa ya, tapi mudah-mudahan terjumpa. Mereka sudah terbiasa dengan adanya wabah ini ya. Nanti case-nya cuma 1, 2, 1, 2 macam itu. Jadi case-nya itu tetap stabil, tidak naik sangat. Mudah-mudahan Indonesia juga sama. Kita sama-sama doa sahabat-sahabatku ya. Doakan untuk Indonesia semoga cepat pulih macam Malaysia ya. Oke teman-temanku, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.